Agak mereda sih. Mereda dan melambat. Perlambat, Nah, betul. itu. Jadi dengan upaya begitu, teman-teman, kita secara tidak sadar, kita itu sudah menyelamatkan nyawa si korban. Kita memperlambat aliran darahnya itu supaya jangan terlalu banyak keluar. Karena kalau terlalu banyak volume yang keluar, otomatis nanti bisa dehidrasi, ya, dan juga terjadi shock seperti itu. Shock. Shock bukannya saya lihat orang sama siapa gitu, Dok. Atau saya sama mantan saya gitu, mungkin lihat dia shock gitu. Bukan berarti ya, Dok? Bukan Ya? seperti itu, Mas Arbi. Itu shock itu kaget. Kalau shock yang saya sampaikan ini adalah dia itu peristiwa kejadian dari respon dari tubuhnya itu, karena volumenya terlalu banyak over keluar seperti itu. Karena banyak darah, jadi banyak darah ya, Dok, ya? Iya. Banyak darah yang keluar, akhirnya dia terjadilah reaksi shock tersebut. Benar sekali. Terus ada tanda-tanda khusus nggak sih, Dok? Jadi sebagai orang awam kan mungkin bagi teman-teman nggak tahu nih apa sih tanda-tanda shock mungkin. Shock itu ada pembagiannya. Cuman salah satunya dari yang kita ambil dari kasus kita adalah shock kardiogenik. Shock kardiogenik itu adalah di mana volume darah itu banyak berkurang. Jadi semua pembuluh darah, semua organ tubuh kita nih, ya kita kelihatannya walaupun beda-beda warna kulit kita ya Mas Harbi ya, tapi pada tupoksinya adalah setiap aliran darah itu pasti ada peredarannya, dan itu akan ditandai dengan kemerahan kalau normalnya. Dan akral itu ada misalnya kondisi suhu tubuh kita itu hangat. Nah, kalau yang terjadi shock itu dia akan dingin, akralnya akan dingin. Nah, yang kedua, ya secara 2 point aja kita lihat itu akan ada cyanosis di bagian bibirnya. Itu cyanosis itu gini teman-teman, seperti ada kebiruan atau pucat seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, ya secara umum aja kita lihat dari matanya, bola mata itu kan ada yang putih nih, itu namanya sklera itu Mas Ardi. Di skleranya itu tampak pucat. Tampak pucat atau ada sedikit keabu-abuan seperti itu, karena kurang darahnya. Seperti itu. Udah gitu dia ngomongnya ngelantur. Terus ada juga efek badannya gemetar. Jadi macam-macam Mas Ardi. Jadi ada secara umumnya itu, tapi yang ada yang spesifik, ada yang tidak seperti itu. Itu termasuk ke daruratan nggak sih, Dok? Kalau shock itu Masuk. Kalau yang ada luka pendarahan apa yang luka terbuka tadi ya? Iya. Terus tujuannya kita harus membalut atau apa? Harus apa tadi? Ya karena mementakkan itu apa ya? Biar nggak keluar gitu kah? Atau biar nggak keluar. jadi biar nggak kehilangan banyak darah ya? Iya, benar. Oke, terus tadi sudah ada yang luka terbuka. Terus ada kasus apa lagi sih, Dok, biasanya selain sinkop, luka terbuka yang sering terjadi pada karyawan atau mungkin yang sering dokter temui di klinik, Dok? Oh, banyak sekali ya. Untuk berikutnya mungkin ada kasus kayak fraktur yang pernah kita lihat. Ya, contoh fraktur itu adalah begini teman-teman. Kita dalam kondisi ini, contohnya kita kembali ke bergeser sedikit ke departemen lain. Contohnya kayak paling banyak itu adalah departemen di bagian pabrikan atau di mill. Nah, rata-rata di mill itu kasusnya terkena benturan mesin, ya, yang dia tidak bisa men-setting secara kontinu. Jadi mesin itu berputar terus, ya. Nah, jadi sehingga kenalah bagian contohnya tangannya, terjepitlah di situ. Nah, kita ambil contoh bendanya itu adalah conveyor. Di alat conveyor itu bisa menjepit tangannya sehingga terjadilah fraktur. Nah, fraktur itu patah Mas Arbi. Jadi di dalam tangan kita ini bukan pembuluh darah, bukan sekedar daging, tapi ada penopangnya namanya tulang. Bukan patah hati ya, Dok, Bukan ya? patah hati, tapi hati itu tidak punya tulang, Mas. Bukan fraktur hepatika kan? Bukan. Kan biasanya anak zaman now ini taunya fraktur hepatika. Oh, gitu. Ternyata apa? Patah hati yang dimaksud, Patah Dok. hati. Bukan itu ya berarti yang dimaksud, Dok, ya? Bukan seperti itu, Mas Arbi. Jadi patah dia, tergiling, ya, masuk ke mesin itu, terjadilah fraktur. Nah, fraktur itu banyak macamnya. Nah, itu nanti yang spesifiknya itu kita lihat dari hasil ronsen. Nah, sebelum ke situ, kalau misalnya kita melihat teman kita di satu area pekerjaan itu ada terjadi fraktur atau pendarahan, biasanya fraktur itu ditandai dengan pendarahan hebat, Mas Arbi. Itu pasti area yang terkena himpitan itu, terjepit itu adalah dia lemah total, tidak bisa bergerak sama sekali, tapi diperhatikan luas lukanya itu sama kondisi tulangnya itu dia keluar apa ke dalam. Kalau tidak terlihat,
hanya pendarahan aja, tapi dia sudah ada pembengkakan dari dalam. Terus kondisi tangannya juga sudah melemah, tidak seperti normal dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Berarti udah nggak bisa kayak gini-gini berarti Iya, ya, Dok ya? tidak bisa digerakkan lagi sama sekali. Nah, itu kemungkinan bisa fraktur di dalam, seperti itu. Nah, untuk penanganannya begini Mas Arbi, kita cari, ya, kalau kita di lokasi itu kalau ada pelepah sawit atau pelepah yang bagian ujungnya itu ada yang keras, nah itu dipotong disesuaikan dengan ukuran. Ya, misalnya kalau di kaki atau di tangan, kita ambil di tangan lah. Nah, dia harus melewati sendi-sendinya. Sendi-sendi itu seperti ini Mas Arbi. Ini ada sendi, ini ada sendi. Nah, sendi itu, Dua. iya, ujung dua itu. Oh, berarti panjang ya, Dok ya, kalau Panjang, seandainya yang iya. kejadian ada patah di sini. Iya. Bukan di sini ya, teman-teman. Ya, itu ya. Itu berarti harus dililit kayak kemben deh. Seperti itu. Di gini kan berarti, Dok. Iya, Berarti benar. kalau di sini tuh ada dua ya. Mm-mm. Harus melewati di sini sama di sini ya, Dok. Iya. Tujuannya, Dok, kenapa kok harus melewati dua ini, Dok? Nah, tujuannya adalah supaya dia tidak terlalu banyak pergerakan, atau yang bahasa medisnya itu adalah imobilisasi. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya terlalu banyak bergerak, itu pasti akan memberikan rasa nyeri yang hebat. Yang kedua, akan menambahkan luka baru bagi si karyawan tersebut, atau si pasien. Jadi kan kita memperpendek apanya ya? Dibilang usia tidak, tapi memperpendek gejalanya itu makin diperluas, sehingga potensi untuk menolong itu pendek jadinya. Gitu. Jadi kondisinya sudah semakin parah baru dibawa ke rumah sakit, itu tidak boleh seperti itu. Makanya di setiap perusahaan, terutama di CBI kita ini luar biasa ini, CSMS, kita selalu ada biasanya kolaborasi lah dengan tim sustain, ada pelatihan training Mas Arbi, training P3. Nah, P3K ini untuk tujuannya adalah untuk mencegah lah, preventif. Nah, di mana nanti preventifnya itu ditargetkan nih, misalnya minggu ini bagian pemanen, minggu depan bagian ke meal segala macam. Jadi berbagai macam hazard, potensi-potensi bahaya itu sudah diklasifikasikan, sudah di training seperti itu Mas Ardi. Tapi saya melihat luar biasa SSMS ini turun angka untuk kecelakaan kerjanya karena rutin tadi untuk mensosialisasi, mengedukasi, terus mempraktekkan seperti itu. Dan kebetulan tim medis kita ini aktif untuk itu. Apalagi sekarang sudah ada program untuk kegiatan itu disupport oleh memakai video vlog. Jadi video vlog itu ya sama seperti kita ini teman-teman, nanti akan di-share ya, di mana tuh di video vlog itu berisikan edukasi Mas Ardi. Cara ininya, nah kan kita kan nggak mungkin ingat terus nih teman-teman ya, apa yang sudah kita edukasi, kita misalnya dikumpul dalam suatu ruangan, terus kita dimeetingkan, disampaikan segala macam, belum tentu kita bisa ingat. Nah, dengan video itulah kita buat supaya bisa mereminder lagi, seperti itu. Oke, jadi perusahaan kita ini atau CBI Group tepatnya ya, Dok ya, karena kan kita kan tapi sama kan ya, Dok ya, semua regional 1, regional 2, regional 3 itu buat sama seperti yang dokter sampaikan kan. Berarti sangat mendukung sekali dengan angka kecelakaan kerja itu supaya kita menurunkan. Terus pencegahannya juga preventif, terus dibangunkan di setiap regional itu ada kliniknya. Ada kliniknya disertai dokternya. Benar betul loh. Sangat luar biasa, perusahaan kita sudah sangat mensupport tingkat kesehatan, sudah dibangun klinik. Tingkat angka kecelakaan kerja itu sudah sudah diredam lah, ibaratnya kalau kita orang awam sudah diredam dengan diadakannya seperti P3K. P3K dibantu oleh pihak sustainability ya, Dok. Betul, ya. Oh, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Terus tadi tuh ada 3 nih berarti yang sudah kita bahas nih, Dok. Benar. 1 tentang sinkop, yang kedua tentang luka terbuka, yang ketiga tentang fraktur. Itu tersering ya, Dok. Mungkin ada lagi yang dokter temuin mungkin? Mungkin terakhir ini yang paling sering itu adalah terkena gigitan ular, teman-teman. Terkena gigitan ular biasanya namanya kita juga di lahan sawit, di hutan-hutan, ya pasti nggak menutup kemungkinan pasti ada ular. Betul, karena kan ya setahu saya lahan sawit kan ya banyak bukan banyak sih, kayak ada rumput-rumput kan ya. Kita kan juga nggak tahu kan ada ular datang, namanya juga hewan kan, Dok. Betul. Karena mereka juga hidup juga seperti kita, Mas Arbi. Mereka juga cari makan, tapi bedanya mereka nggak cari makan di warung. Kalau kita nyari di warung. Benar sekali. Kalau mereka cari makannya di
lahan-lahan itu karena target mereka adalah tikus-tikus. Nah, jadi tikus-tikus hama itu ya sebenarnya ada keuntungannya juga, ada benefitnya juga. Tapi sebagian saya lihat ada juga perusahaan-perusahaan yang memang menyebar ular itu di lahan-lahan tujuannya supaya anti hama. Oh, Biasanya itu di bagian kontrol, quality controlnya. untuk menekan apa itu, Dok? Menekan angka hama supaya bagus produksinya seperti itu. Nah, tapi ya itu kembali lagi ke safety-nya si karyawan tersebut. Dia pakai sepatu tidak, seperti itu ya. Banyakan itu yang tidak pakai sepatu yang sudah disediakan oleh perusahaan. Sudah disediakan ya berarti Harusnya. dengan perusahaan, dan apalagi tadi kan sudah dikasih apa ya, sudah dikasih pencegahan preventif oleh pihak Polibun ya, Benar, dengan ya. memberikan penyuluhan dia datang Mm-mm. ke Afdeling kah, atau Afdeling. kalau biasanya kalau P3K itu seperti apa, Dok? Biasanya kita mengikuti apa namanya kolaborasi dengan tim sustain. Biasanya tim sustain yang punya jadwal dicocokkan dengan kita tim medis. Setelah itu nanti baru kita sounding ke masing-masing estate. Nah dari estate dikumpulkan afdeling mana yang bersedia atau disesuaikan dengan itu. Jadi situ berjadwal. Juga ada edukasi tentang penggunaan APD dong, Dok. Semua Mas Ardi. Berarti sebenarnya sudah sangat Sudah dipikirkan include, ya. iya Sudah sudah include. dipikirkan. Itulah luar biasanya perusahaan kita ini. Betul Jadi banget. kita masuk, kita bekerja itu sudah safety semua, sudah dipikirkan dari mulai A sampai Z-nya seperti itu. Jadi sudah dipikirkan ya tentang Benar. lahannya seperti apa, terus APD yang harus digunakan. Iya ya, APD kan, Dok? APD benar. Karena Alat pelindung diri. Ya, benar sekali. alat pelindung diri kan ya. Iya. Karena kan ada beberapa lewat tuh kadang APD terus baca alat pelindung diri. Berarti memang harus sudah dan disediakan kan. Ya, sudah disediakan. Terus kalau gigitan ular itu seperti apa ya, Dok? nanti? Iya, Kita oke. kembali ke Kembali topik ke ya. topik ya. Iya dong, Dok. Oke, siap. Jadi gigitan ular itu Mas, dia gejalanya yang pertama itu pasti yang bersangkutan adalah langsung lemes ya, lemes. Dan kita perhatikan di bagian, misalnya contohnya di kaki nih, kita lihat lubangnya, ya lubangnya biasanya berjarak tuh 2-3 cm atau 5 cm tergantung luasnya, tergantung besarnya si gigitan ular. Tapi kalau lubangnya itu berdekatan, itu kecil kemungkinan kena gigitan ular. Bisa jadi dia kena bisa kalajengking atau bisa yang lain, atau kaki seribu dan segala macam. Nah kita kembali ke topik masalah ular tadi ya teman-teman ya. Nah tadi ada gejalanya tadi 2 lubang ya. Terus edukasi yang terupdate-nya adalah kalau pada saat sudah ada teman kita yang terkena gigitan ular seperti itu, kita jangan mengikat. Ya tidak boleh Mas Arbi diikat. Misalnya di kaki langsung diikat. Nah, jadi dulu ada nih bahasanya kalau misalnya diikat nih supaya jangan naik ke jantung. Betul, Itu Dok. salah sebenarnya. Kenapa begitu? Kan sampai di wilayah di lingkup saya juga kayak gitu, ada yang kena ular tuh langsung, Dok, ditali atau diikat sampai sini, sampai kencang ya, Dok ya. Iya. Sampai ini harus kencang karena apa? Kok nggak kencang nanti racunnya naik. Ada yang kayak gitu, ada yang bahkan kadang disedot kayak gitu loh, Dok. Nah, itu yang tidak boleh Mas Arbi. Jadi begini. Jadi ada beberapa larangan. Yang pertama itu adalah jangan disayat lukanya karena akan merusak jaringan dan membuat luka baru. Yang kedua, jangan disedot. Kalau disedot, dia akan berpindah racunnya ke kita. Kita dong yang rugi, bener nggak? Iya, betul. Karena pada saat disedot itu masuk ke dalam lidah. Di bawah lidah kita ini ada namanya glandula saliva. Di glandula saliva ini langsung menyerap. Nah, contohnya begini, kalau kita ada indikasi dari dokter minum obat tapi di bawah lidah, langsung kan ada penurunan apa gitu kan? Nah, seperti itu. Iya, betul. Kalau kita misalnya sedot itu bisa ular, teman-teman, itu nanti racunnya masuk ke kita. Jadi cuma movingnya aja gitu. Jadi cuma kayak memindahkan aja Iya, dari sini ke sini gitu. Iya, belum tentu Mas. Racun yang ada di kakinya itu total pindah ke kita atau total keluar semua. Bisa jadi dia kena, kita kena. Jadi 2 korban Malah jadinya. 2 korban ya. Iya, jadi 2 korban jadi. Iya, karena mungkin orang Indonesia ini sangat Dok ya, sangat peduli. Iya. Saking pedulinya akhirnya terlalu over. Iya. Jadinya malah membahayakan diri sendiri. Benar. Nah, jadi itu tidak boleh ya. Terus apalagi diikat. Kalau diikat itu dia akan mengunci jaringan. Ya. Jadi saran saya yang pertama adalah pada saat terkena itu amankan dari lokasi itu. Tetap semua edukasi, semua tindakan itu harus aman area. Berarti tetap dipindahkan dulu ya, Dipindahkan dengan cara si kakinya itu tidak boleh, kaki yang terkena gigitan itu tidak boleh terlalu banyak mobilisasi atau pergerakan. Ya. Tetap prinsipnya sama, itu adalah cari pelepah.
kalau memang di situ, atau ada kayu yang tidak terlalu tebal, terus dibebat sama kayak pemasangan bidai. Jadi ini tangan atau kakinya diambil kayunya ini seperti ini teman-temannya, yang melewati ya ditempel berarti ya dok? ya melewati 2 sendi kaki, terus kanan kiri ya. Oh, jadi biar nggak terlalu Iya, kayak di kiri. gini-gini gitu ya Iya, dok? kiri kanan ya. Terus diikat pakai kain. Bebas aja kan, tapi Iya. untuk ngikatnya nggak yang harus kayak gini gitu. Yang diikat itu adalah si bidai tadi. Bukan lukanya ya, Bukan lukanya. Itu salah ya teman-teman ya. Si bidai tadi yang diikat. Sehingga dia tidak terjadi mobilisasi. Kenapa? Kalau terlalu banyak pergerakan, itu aliran darahnya cepat dan akan makin membunuh dia. Gitu. Apalagi minum obat anti nyeri, minum obat ini. Kalau sudah minum obat, berarti kan obat itu nyerap ke darah. Ke darah. Darah kan ngikut racunnya. Gitu. Betul. Jadi kalau kita tidak ada imobilisasi terlalu over, teman-teman ya, sehingga darahnya racunnya itu tetap tergenang stabil di pembuluh darah, di area luka itu. Nah, kalau kita pancing, kita sedot, kita ikat jaringan, kita masukin obat, otomatis kan dia akan ngikut ke pembuluh jantung. Iya sih. Nah, paling cepat itu adalah melalui pembuluh darah. Seperti itu Mas Ardi. Jadi saran saya, jika ada teman kita yang terkena gigitan ular, yang paling pertama itu adalah jangan panik. Yang kedua adalah tetap amankan area, ya, baik itu area si korban sama si kita penolong. Yang ketiga, jangan menambah luka baru. Jangan disayat, jangan disedot, jangan diikat. Cukup dia imobilisasi aja. Ya, jangan terlalu banyak pergerakan. Terus tenangkan dia, baru cari bantuan pelan-pelan bawa ke polibun seperti itu. Ya, Karena kan sudah dibangunkan klinik juga kan dok ya. Benar. Apalagi sudah disupport banget nih. Saya ulang-ulang terus ya dok, karena memang ya saya tahu di CB ini tuh untuk angka untuk tingkat kesehatannya, angka kesehatan itu sangat diperdulikan. Sangat diperdulikan ya. Dengan kemarin saya juga podcast dengan dokter Dede tentang ibu hamil, terus balita, terus peran suami seperti apa, terus ditambah lagi ini setiap klinik ada terus jadi nggak jauh-jauh kan karyawan itu harus kemana. Jadi kan ya otomatis tingkat kesehatan, terus tingkat angka kecelakaan kerja pun dengan ditambah dari tim polibun dibantu dengan sustainability untuk memberikan penyuluhan preventif pencegahan kecelakaan kerja, itu sangat luar biasa banget untuk ditekannya ya dok. Benar sekali gitu. Terus apalagi ditambah SDM terutama ya dok ya, atau sumber daya manusianya yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sangat terlatih. Betul. Dokter ada, perawat juga ada ya dok ya? Ada. Perawat, bidan, terus apoteker juga ada. Apoteker juga ada. Udah lengkap berarti ya dok. Sangat luar biasa. Pihak manajemen terutama CBI Group ya dok. Benar. Terus kita tadi sudah nih ada bahas, saya sampai lupa dok ngitung berapa tadi kita bahas sampai panjang banget ya. Ada sinkop, terus ada luka sayatan, terus ada fraktur, ini gigitan ular. Mau ada lagi kah dok yang paling mungkin ini saya ada ketinggalan nih gitu. Mungkin itu aja kali ya. Karena kasus tersering tersering itu aja kali ya teman-temannya. Iya. Karena kalau dijabarkan nanti terlalu banyak, terlalu spesifik, jadi jatuhnya nanti lebih ke langkah-langkah medis seperti itu. Jadi saran saya 4 topik itu dulu yang kita sharingkan. Yang paling sering ya dok ya, yang paling sering kejadian. Dan itu Mas Arbi, kasus-kasus itu bukan hanya terjadi di perusahaan, tapi di lingkungan sekitar kita yang di rumah, di lingkungan umum juga sering terjadi seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan di daerah perkotaan, pedesaan itu pasti mengalami hal-hal tersebut. Jadi kasusnya beda-beda. Kalau misalnya di rumah, di tempat umum ya bisa jadi seorang ibu sedang memasak di dapur tersayat tangannya bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali. Jadi ambil hikmah dari apa yang sudah kita sampaikan ini teman-teman, diaplikasikan di rumah. Kalau bisa dibantu kita sebagai penolong. Kalau kita melihat hal tersebut, jangan langsung panik, jangan heboh, jangan cari bantuan sampai teriak-teriak, itu tidak usah. Oke, jadi kan udah diedukasi ya dok ya, udah diedukasi dengan dokter Adli yang gimana sih cara kita menolong
pasien sinkop, bukan sekop. Sinkop itu seperti apa? Terus ada yang tadi tentang luka terbuka, terus ada yang patah tulang, ada yang gigitan ular. Intinya kita jangan panik. Benar. Ya nggak dok? Iya. Kalau kita panik kadang semrawut dok, amburadul. Benar. Nah, makanya itu jangan panik, tenang dulu apalagi sudah nonton atau udah lihat podcast saya bersama Dokter Adli. Ya. Nanti bisa diaplikasikan ya dok ya. Benar. Untuk lingkungan rumah mungkin, Ya. untuk lingkungan keluarga. Iya. Jadi jangan panik, jangan takut. Jadi langsung eksekusi karena udah Eksekusi. lihat Siap. gitu. Oke. Mungkin karena sepertinya waktunya sudah melebar nih dok. Iya. Udah melebar karena sesuai dengan kontrak waktu kurang lebih tadi sekitar ada udah lebih sih ini dok ya, karena saya saking antusias nih dok, apalagi dengan perusahaan yang aware ya, Iya. aware dengan seluruh karyawannya, dengan dibangun klinik. Saya ulang-ulang terus karena ya memang saya merasakan itu semua gitu loh dok. Dengan adanya klinik saya terbantu. Kalau mungkin kita berobat nggak harus jauh-jauh, kadang kan ya namanya di kebun ya dok ya. Iya. Bayangan saya di kebun jauh pelosok, nggak ada apa-apa. Bayangan teman-teman atau sobat CB ini ya di kebun jauh nggak ada apa-apa. No, pada nggak ada klinik. Jadi kalau berobat silahkan berobat ke klinik, dimanfaatkan untuk fasilitas kesehatannya ya dok ya. Benar sekali. Oke, saya apresiasi, saya sangat berterima kasih Iya, terima pada kasih, Serbi. podcast pagi ini. Saya dapat ilmu yang banyak. Kemarin saya dapat ilmu tentang posyandu. Hari ini saya dapat ilmu tentang pingsan, bagaimana saya menolongnya. Terus tentang luka terbuka saya harus gimana, jangan panik. Terus tentang yang patah tulang itu yang dulu pokoknya asal ngangkut-angkut, asal bawa-bawa aja lah. Yang penting sampai ternyata enggak seperti itu konsepnya. Terus ada yang gigitan ular yang dulu mungkin dulu dari sobat CB atau teman-teman semuanya langsung diikat. Benar. Langsung diikat. Ternyata salah cara seperti itu. Ini ada metode yang terbaru ya dok ya. Ya. Ada penelitian terbaru karena ilmu kesehatan itu kayaknya maju terus ya dok. Benar. Karena nggak yang stagnan ini terus gitu, nggak, melainkan maju terus dengan perkembangannya zaman ya dok ya. Oke, mungkin dari saya terima kasih untuk waktu Terima ya kasih dokter. kembali. Ya, Terus terima kasih teman-teman. Ya. udah mau gabung, udah mau diskusi sama saya. Saya minta maaf dok kalau mungkin ada salah kata atau mungkin kata-katanya agak ya nyeleweng loh dok ya kan. Sambil bercandaan kita dok. Mungkin saya tutup, semoga next waktu kita bisa ngobrol bareng, kita bisa diskusi bareng tentang materi-materi yang apa sih yang biasanya terjadi di lingkungan departemen medis ya tepatnya ya dok ya, karena kan beliau juga manajer medisnya. Bisa dok, bisa kita diskusi tentang manajemen ya dok ya. Siap. Gitu. Saya tutup dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas, menanti uluran tangan kita, semaikan